Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel Neni Damai. Sesuai dengan permintaan adik-adik, pada video kali ini kakak akan membahas materi ujian KSM tahun 2023 tingkat kabupaten kota dengan mata uji MTS IPS sebagai referensi buat adik-adik dalam menghadapi ujian KSM IPS tahun 2024 ini. Baik adik-adik, seperti biasa, sebelum kakak lanjut ke pembahasan soalnya, silakan adik-adik untuk klik subscribe dan bunyikan tanda loncengnya, serta klik tanda like untuk video-video kakak yang sudah kakak posting dan share kepada teman-teman adik-adik semua. Sebagai bentuk dukungan adik-adik terhadap channel YouTube Neni Damai agar semakin berkembang dan banyak memberikan materi-materi edukasi untuk persiapan KSM selanjutnya. Baik adik-adik, kita lanjut ke pembahasan soal yang pertama. Indonesia adalah negara yang multikultural. Kondisi sosial budaya ini ditandai dengan keberagaman suku, agama, dan ras yang tinggal di wilayah Indonesia. Makna keberagaman ini dapat ditelusuri dalam kandungan ayat berikut yang berbunyi, wa min ayatihi khalqus samawati wal ard waqtilafu alsinatikum wal wanikum fi dzalika layatil alamin. Salah satu wujud dari keberagaman dalam ayat ini adalah unsur pembentuk kebudayaan, yaitu. Sebelumnya kita terjemahkan terlebih dahulu kandungan ayat berikut. Ayat di atas itu merupakan bacaan dari surat Ar-Rum ayat 22 yang berbunyi, di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasa dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berilmu. Nah adik-adik, unsur pembentuk kebudayaan itu ada beberapa, yaitu keagamaan, tentang lembaga kemasyarakatan, tentang sistem ilmu pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencarian, sistem teknologi, dan peralatan. Itu adalah unsur pembentuk kebudayaan. Yang sesuai dengan ayat ini adalah salah satunya adalah perbedaan bahasa. Perbedaan bahasa yang merupakan salah satu dari unsur pembentuk kebudayaan. Jadi jawabannya adalah salah satu wujud dari keberagaman dalam ayat ini adalah unsur pembentuk kebudayaan, yaitu A. Kesenian, B. Sistem pengetahuan, C. Sistem kemasyarakatan, D. Bahasa, yang sesuai dengan ayat tersebut. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 2, perhatikan ayat berikut. Ayat ini dapat dijadikan pedoman bagi individu dalam berinteraksi ketika berada pada salah satu jenis lembaga sosial. Menilik pada kandungan ayat ini, interaksi individu mengarah pada interaksi sosial yang mana kita terjemahkan terlebih dahulu ayat ini. Ayat ini adalah surat Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum maudatan wa rahmah inna fi dzalika layatil liqaumi yatafakkarun. Kalau yang soal sebelumnya itu adalah surah Ar-Rum 22. Yang soal kedua itu tentang terjemahan dari surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya adalah di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram keberadaannya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Inti dari terjemahan ini adalah tentang penyatuan dua pasangan. Penyatuan dua pasangan. Tentunya melalui ikatan pernikahan. Kalau di dalam ikatan pernikahan dua insan yang telah bersatu, berarti dia saling menyatu membentuk suatu keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Nah, interaksi individu yang di dalam ayat ini mengarah pada interaksi sosial yang mana? Kalau yang A, asosiatif, itu lebih ke bentuk kerjasama. Kalau yang di dalam ayat ini bukan bentuk kerjasama.
Kalau yang B disasosiatif itu kayaknya semacam perpecahan ya, bukan kerjasama, atau lebihnya tepatnya adalah perpecahan. Kalau asosiatif itu adalah kerjasama. Ini kakak ringkaskan ya. Kalau ini kayak perpecahan. Kalau akomodatif tuh kayak lebih ke cuman sekedar bantuan aja. Kalau integratif itu adalah kayak penyatuan gitu, atau saling menyatu atau membentuk satu kesatuan kekuatan gitu. Penyatuan berarti lebih tepatnya adalah yang D. Interaksi sosial ini adalah penyatuan dua pasang ikatan pernikahan, ini itu lebih ke penyatuan atau disebut sebagai integratif. Baik adik-adik, kita lanjut ke soal nomor 3. Media sosial memungkinkan terjadinya interaksi sosial yang mengarah pada munculnya akhlak tercela seperti fitnah dan ghibah. Dua bentuk akhlak ini dalam beberapa berita di media sosial massa mengancam harmoni kehidupan masyarakat. Ancaman ini terjadi karena fitnah dan ghibah yang ada di beberapa berita di media massa. Ancaman ini terjadi karena A. Kontak sosial primer di antara pengguna media sosial ini kurang tepat. B. Adanya proses empati dan simpati yang tidak tepat, bukan. C. Beredarnya informasi yang bersifat menyesatkan. D. Kemampuan masyarakat untuk memproduksi konten. Lebih tepatnya adalah kenapa banyak terjadi fitnah, ghibah di beberapa berita media massa, karena beredarnya informasi-informasi yang bisa menyesatkan atau yang kita kenal hoax, mengandung fitnah, kebencian, dan lain-lain. Inilah yang tepat untuk fenomena yang ada di soal nomor 3. Jadi jawabannya adalah C. Beredarnya informasi yang bersifat menyesatkan. Baik, kita lanjut ke soal nomor 4. Program pembukaan lahan gambut di masa Orde Baru dengan perluasan lahan sawah dan program food estate di Kalimantan Tengah pada masa pemerintah saat ini merupakan bentuk ekstensifikasi pertanian. Ekstensifikasi pertanian itu adalah perluasan lahan pertanian dengan membuka lahan yang baru. Tingkat kesukaran, kata kunci kesukaran untuk produksi tanaman pangan pada lahan yang digunakan dalam program tersebut memiliki kesamaan dengan kesukaran lahan seperti ayat berikut. Memiliki kesamaan dengan kesukaran lahan seperti ayat berikut. Nah, yang mana ayat yang dimaksud? Kita lihat ke option yang A. Itu adalah surat rangkaian dari ayat pada surat Al-Qasas 78, yang inti dari ayat Al-Qasas 78 ini adalah surat Al-Qasas ayat 78 ini, boleh adik-adik catat ya. Ini tentang perintah untuk berbuat baik dan larangan untuk tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Itu dia Al-Qasas 78. Kalau yang B itu adalah ayat dari surat Al-Jumu'ah ayat 10, yang mana inti dari terjemahnya itu adalah kita disuruh untuk bertebaran di muka bumi untuk mencari rezeki. Itu dia Al-Jumu'ah ayat 10. Adik-adik harus mengingat ya, karena di soal IPS ini itu selalu atau sering sekali ayat ini keluar. Al-Qasas 78 tentang larangan berbuat kerusakan di muka bumi, Al-Jumu'ah ayat 10 itu tentang bertebaranlah di muka bumi untuk mencari rezeki. Kalau Al-Ahqaf ayat 3 itu tentang penciptaan langit dan bumi. Kalau yang D, Quran surat An-Fusilat 39 tentang gambaran lahan yang tandus dan kering. Nah, menurut adik-adik yang mana yang jawabannya yang sesuai dengan tingkat kesukaran lahan pada proses ekstensifikasi pertanian? Itu lebih ke soal D. Soal dengan option jawabannya yang D, Quran An-Fusilat ayat 39 yang menggambarkan tentang kondisi tanah yang tandus dan kering. Ya, karena untuk produksi tanaman, perluasan lahan untuk perluasan tahan atau ekstensifikasi pertanian, mau nggak mau lahan gambut ini nanti kan kondisinya akan dibuka untuk menjadi ekstensifikasi pertanian. Itu
tentu akan mengalami yang namanya butuh tenaga extra effort yang kuat ya untuk membuka lahan pertanian ini, untuk menyuburkan kembali menyuburkan tanaman yang baru, lahan yang baru dibuka. Itu maksudnya. Maka jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke soal nomor 5. Konflik personal atau komunal menjadi problem sosial yang sering muncul di ruang publik. Contoh permasalahan ini memiliki bentuk yang beragam seperti pengendara motor yang tersulut emosinya dan kemudian melakukan tindakan melawan hukum terhadap pengendara lain. Berarti pengendara motor dia melakukan tindakan terhadap pengendara lain, berarti sesama pengendara ya. Atau perilaku sekelompok, ini sekelompok anak sekolah yang mengganggu kelompok anak dari sekolah lain. Berarti bisa jadi antar individu dengan sesama individu atau komunitas dengan komunitas. Nah, kedua tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai konflik, namanya adalah konflik horizontal atau setara. Konflik horizontal ini adalah konflik antar individu atau kelompok yang memiliki kesetaraan status sosial. Itu berarti dia sesama pengendara motor atau sesama kelompok anak sekolah, berarti dia setara. Ada lagi namanya konflik vertikal. Konflik vertikal ini bedanya dengan horizontal adalah kalau vertikal itu kan dari atas ke bawah posisinya ya, berarti sudah beda status konfliknya. Contohnya dari konflik antara pimpinan dengan bawahan, kepala sekolah dengan guru, atau kepala dinas dengan pegawainya. Itu contoh konflik vertikal. Sementara di soal itu jawabannya yang tepat adalah konflik horizontal. Konflik antar individu sesamanya atau kelompok yang memiliki kesetaraan status sosial. Baik adik-adik, kita lanjut ke soal nomor 6. Nasionalisme Indonesia yang mulai berkembang pada awal abad 20 dipengaruhi oleh beberapa faktor. Wujud dari salah satu faktor tersebut adalah hadirnya kelompok sosial yang memiliki kedekatan makna dengan Asmaul Husna, yaitu Al-Alim. Al-Alim. Keberadaan kelompok sosial ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah kolonial Belanda berupa Al-Alim ya, dalam Asmaul Husna Al-Alim. Kita lihat penjelasan jawabannya. Al-Alim itu kan sifat Allah yang artinya adalah Maha mengetahui. Keberadaan kelompok sosial ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah kolonial Belanda berupa, nah kita ulang lagi ya, nasionalisme Indonesia yang mulai berkembang pada awal abad 20 dipengaruhi oleh beberapa faktor. Wujud dari salah satu faktor tersebut adalah hadirnya kelompok sosial yang memiliki kedekatan makna dengan Asmaul Husna, yaitu Al-Alim. Kelompok sosial tersebut berarti adalah orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu, atau lebih tepatnya para cendekiawan. Karena orang-orang yang berilmu pengetahuan, maha mengetahui, berarti kan Allah juga maha, orang-orang yang punya pengetahuan atau berilmu itu kan kedekatan maknanya sama dengan Asmaul Husna, yaitu Al-Alim, di bawah mana Allah itu maha mengetahui. Maha mengetahui. Berarti kelompok sosial yang yang ditanyakan di soal ini adalah orang-orang yang berilmu atau cendekiawan. Itu keberadaan mereka ini tak lepas dari kebijakan pemerintah kolonial Belanda berupa apa? A. Undang-undang agraria. Undang-undang agraria itu lebih ke bahasan tentang sistem pertanahan. B. Sistem sewa tanah, bukan. C. Politik etis. Nah, politik etis ini salah satunya adalah di sini untuk memajukan pendidikan. Berarti kelompok yang tadi, orang-orang yang berilmu pengetahuan ini, berarti dia adalah orang-orang yang menimba ilmu melalui jalur pendidikan, berarti ya. Berarti jawabannya adalah yang C. Baik, kita lanjut ke soal nomor 7.
Interaksi antar ruang adalah sebuah keniscayaan seperti yang termaktub dalam ayat berikut. Boleh dilihat ayatnya di sini. Fihi ayatu bayyinatu maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ada sabil, orang-orang yang dalam perjalanan ya, yang dimana artinya adalah di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengadakan perjalanan ke sana, siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu pun dari seluruh alam. Kata kunci adalah perjalanan ibadah haji. Ini adalah termaktub dalam Ali Imran ayat 97. Berdasarkan makna ayat di atas, bentuk interaksi sosial yang relevan adalah A. Komunikasi sosial. Komunikasi sosial itu lebih ke informasi-informasi ya. Berarti dari verbal, bisa jadi dari bahasa. Kalau B. Mobilitas penduduk, ini adalah suatu bentuk interaksi antar ruang dengan cara perpindahan, mungkin berpindah, mobilitas itu berpindah, perjalanan, dan lain-lain. Kalau C. Transportasi publik, itu lebih ke alat yang digunakan untuk kita mobilitas atau berpindah, bukan. D. Transformasi struktural, itu lebih ke perubahan struktur di dalam masyarakat. Transformasi struktural. Jadi yang tepat adalah perjalanan itu kan berpindah tempat atau interaksi antar ruang dari tempat kita sampai ke Baitullah. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Terjadinya mobilitas penduduk. Interaksi antar ruangnya bentuknya adalah mobilitas penduduk. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 8. Salah satu tokoh ulama Nusantara yang masyhur dengan keilmuannya adalah Syekh Abdul Rauf As-Sangkili. Semasa muda, Syekh Abdul Rauf As-Sangkili menuntut ilmu kepada ayahnya di Aceh dan juga kepada ulama di dua negara. Pada masa kini, dua negara tersebut masuk pada wilayah. Syekh Abdul Rauf As-Sangkili itu pernah belajar atau menuntut ilmu di dua negara, yaitu Saudi Arabia dan Mesir. Saudi Arabia itu masuk ke dalam Asia Barat. Kalau Mesir sekarang itu masuk, sebenarnya sebagian Mesir ada masuk ke Asia, tetapi lebih besar wilayahnya itu masuk ke bagian Afrika bagian utara. Maka jawaban yang tepat adalah B. Asia Barat dan Afrika Utara. Kita lanjut ke soal nomor 9. Flexing menjadi bentuk perubahan sosial kontemporer sebagai akibat kemunculan media sosial. Flexing itu kayak pamer-pamer kekayaan di media sosial gitu ya, yang di TikTok itu banyak. Kehadiran media baru tersebut berdampak pada kemampuan individu dan masyarakat dalam menggunakan media. Selain menjadi konsumen, mereka dapat pula menjadi produsen atas suatu konten media sehingga mereka dapat membuat berita tentang dirinya seperti flexing. Benar ya? Banyak tuh sekarang konten-konten yang membuat tentang diri dia, tentang kekayaannya. Contohnya itu si Bobby Saputra Super Cool Band. Seperti flexing. Perubahan sosial masyarakat dalam menggunakan media ini dapat dipahami secara tepat dengan menggunakan perspektif teori. A. Evolusi, B. Konflik, C. Fungsional, D. Siklus. Masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada suatu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain. Itu adalah fungsionalisme struktural, di mana budaya flexing ini adalah budaya baru yang bisa jadi mempengaruhi perubahan atau membawa perubahan atau mempengaruhi gaya atau lifestyle juga terhadap orang yang menonton konten flexing si konten kreator tadi. Berarti jawabannya adalah yang C.
Kita lanjut ke soal nomor 10. Soal nomor 10 itu soalnya dalam bentuk berbahasa Inggris, ditampilkan sebuah grafik di mana berdasarkan gambar di bawah ini menunjukkan ekspor atau performan ekspor komoditi ekspor tahun 2019 Singapura. Berdasarkan grafik di atas, dilihat dari komoditas ekspor yang ketiga Singapura, kemampuan untuk memproduksi barang tersebut dipengaruhi oleh faktor apa? Kenapa dia mampu memproduksi komoditi ekspor yang ketiga tersebut? Kenapa? Kita lihat ya, komoditi ekspor yang ketiga dia itu yang paling tinggi itu adalah mineral, fuels, dan oil. Berarti tambang, minyak bumi, dan minyak memang untuk dimakan, bukan minyak ini. Itu dia. Nah, faktor apa yang terkait menyebabkannya dia bisa mampu memproduksi itu? Kita lihat ya, A, interaksi antara kondisi alamnya, bukan. Singapura malahan kondisi alamnya tidak ada sama sekali kekayaan alam yang bisa diharapkan dari negara Singapura. Yang B itu natural resources atau sumber daya alamnya. Oke, Singapura sangat sedikit, sangat minim itu dari sumber daya alamnya. Bahkan dikatakan tidak ada yang bisa dijadikan komoditi apapun, komoditi ekspor apapun. Yang C, perkembangan teknologinya. Kita keep ini. Yang D itu pengaruh geografis. Kalau dibilang pengaruh geografis, Indonesia lebih strategis letaknya secara geografis di antara dua benua, dua samudra yang dimana dulu perlintasan kapal-kapal perdagangan bahkan melewati Indonesia. Toh akhirnya kita tetap mengekspor minyak mentah kita ke Singapura. Ada apa di Singapura? Kenapa mereka bisa menjadi penampung minyak-minyak mentah dari berbagai negara? Kemungkinan jawaban yang paling tepat itu adalah karena perkembangan teknologinya. Meskipun bukan negara produsen minyak dan gas, Singapura berhasil membangun pusat industri eksplorasi minyak dan gas serta pusat pemprosesan. Nih dia. Kata kuncinya adalah pemprosesan. Berarti dia punya kemampuan perkembangan teknologi untuk teknologi yang bagus sehingga dia punya banyak kilang untuk mengambil semua minyak mentah yang ada di berbagai negara untuk diproses di negaranya. Itu maksudnya. Maka yang tepat itu adalah bukan letak pengaruh geografisnya. Kalau pengaruh geografisnya lebih banyak negara yang punya letak geografis yang lebih strategis. Indonesia contohnya. Tetapi kita tidak punya perkembangan teknologi yang mampu untuk menjadi pusat pemproses untuk kilang minyak yang secanggih dari Singapura punya. Padahal kita memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah ruah dari gas bumi atau gas alam kita. Tapi kita tidak mampu, makanya kita bahan bakunya dari kita, tempat pemprosesannya ada di Singapura. Karena perkembangan teknologi mereka. Maka jawaban yang tepat adalah C. Soal nomor 11, perhatikan pernyataan berikut. 1. Permasalahan inflasi. 2. Sistem ekonomi gerakan banteng. 3. Nasionalisasi perusahaan asing. 4. Blokade laut. 5. Finansial ekonomi. Kehidupan ekonomi Indonesia pada masa kemerdekaan ditandai dengan masalah yang ditunjukkan pada nomor. Oke adik-adik, ketika ketemu soal berupa pernyataan yang panjang ini, temukan saja terlebih dahulu satu kata kunci valid atas jawaban. Contohnya, pada masa kemerdekaan, kehidupan ekonomi Indonesia yang pasti itu adalah terjadinya inflasi. Karena mata uang beredar sangat banyak, mata uang kita beredar sangat banyak, sehingga terjadinya inflasi. Kalau sudah ada nomor 1 ini di dalam option jawaban, maka jawabannya itu adalah yang benar. Karena nggak ada lagi, kalau ada membawa nomor 2 dan 3, misalnya sistem ekonomi gerakan banteng, itu adalah salah satu usaha perbaikan, bukan masalah. Dia yang ditanya adalah masalah.
Berarti kalau 2 dan 3 ada di bawah di dalam option sudah otomatis dihilangkan. Udah, berarti jawabannya adalah A. Maka yang lebih cepat strategi menjawab soal untuk soal pernyataan ini adalah untuk menghemat waktu cukup temukan satu jawaban yang benar. Misalnya satu pernyataan yang benar 1. Maka langsung saja kita temu A1. Selebihnya nggak ada 1 kan? Oke. Maka jawaban yang tepat adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 12. Joken Modinger adalah salah satu peninggalan masyarakat pada zaman Mesolitikum. Dengan melihat pada bentuk, ciri, serta lokasi ditemukannya peninggalan tersebut, dapat dipastikan masyarakat tersebut tinggal di wilayah seperti tempat yang ada dalam ayat. Joken Modinger itu semacam gundukan hasil sampah dapur berupa siput atau kerang, kulit siput atau kerang. Nah, peninggalan Joken Modinger ini merupakan peninggalan pada zaman Mesolitikum, di mana pada zaman Mesolitikum ini masyarakatnya sudah mulai hidup menetap, kemudian sudah punya kepercayaan. Kalau dia sudah hidup menetap, berarti dia sudah punya yang namanya sumber makan, kemudian tentu sumber makan atau tempat untuk menunjang kehidupannya. Nah, yang manakah yang sesuai dengan ayat yang menjelaskan tentang keadaan di atas? Kita lihat surat An-Naba ayat 15. Surat An-Naba ayat 15 itu tentang Allah menurunkan hujan, tidak tepat. Yang B, Asy-Syams ayat 6 tentang bumi yang dihamparkan untuk manusia berpijak, belum tepat. Yang C, Quran surat An-Naziat 31, dari bumi Allah mengeluarkan air dan menyediakan tempat pengembalaan. Kita keep jawaban ini, kita lihat yang D. At-Takwir ayat 6, apabila laut dijadikan meluap. Ini kondisi tsunami ini ya. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Kenapa? Dari bumi Allah mengeluarkan air, berarti bisa jadi sumber kehidupan ya, air. Kemudian menyediakan tempat pengembalaan. Tempat pengembalaan berarti lebih tepatnya adalah tempat manusia bisa menetap, bisa beternak, mungkin bisa bercocok tanam, dan bisa untuk melakukan kehidupannya, pencariannya untuk menunjang kehidupannya gitu. Nah, maka jawaban yang tepat itu adalah yang C. Kita lanjut ke soal nomor 13. Kebijakan tanam paksa yang dilakukan pemerintah kolonial pada masa Gubernur Jenderal Van der Bosch berdampak pada menurunnya kesejahteraan masyarakat Hindia Belanda. Kondisi sosial ekonomi ini menjadi salah satu sebab dari diberlakukannya sistem ekonomi liberal di awal abad 20. Kebijakan ini ditandai dengan masuknya modal swasta asing di bidang industri, barang, dan jasa. Kehadiran industri ini berdampak pada usaha rakyat berdampak kehadiran industri asing. Masuknya modal swasta asing berdampak apa? Oke, kita runut terlebih dahulu. Kita lihat jawabannya terlebih dahulu ya, sebelum kita runut. A, pengangkutan gerobak yang menurun akibat penggunaan kereta api. Tidak. B, perluasan lahan pertanian tebu rakyat akibat pembukaan pabrik gula. Tidak. C, merosotnya usaha di bidang makanan akibat masuknya barang impor. Kita keep. D, meningkatnya usaha pribumi akibat munculnya industri global. C, merosotnya usaha di bidang makanan akibat masuknya barang impor. Kan tadi sudah dijelaskan adalah menurunnya kesejahteraan masyarakat Hindia Belanda yang disebabkan salah satunya adalah diberlakukannya sistem ekonomi liberal, di mana ekonomi liberal ini ditandai dengan masuknya modal swasta asing di bidang industri, barang, dan jasa. Nah, dia akan berdampak pada usaha rakyat.
Apa salah satu usahanya rakyat yang didampaknya adalah merosotnya usaha di bidang makanan akibat masuknya barang impor. Barang impor ini akan merajai pasar sehingga masyarakat akan semakin tertekan keberadaan usahanya karena sudah adanya liberal dalam ekonomi, liberalisasi ekonomi dengan akibat masuknya barang impor. Jadi ceritanya adalah kenapa kebijakan tanam paksa ini akan berdampak akhirnya pada kemerosotan usaha rakyat. Ceritanya adalah pada saat kas pemerintah Belanda kosong, maka diwajibkanlah tanaman paksa bagi masyarakat, di mana masyarakat harus memberikan 20% lahannya untuk ditanam dengan komoditi ekspor yaitu teh, tebu, dan kopi. Karena masyarakat dipaksa untuk fokus terhadap penanaman komoditi ekspor ini, sehingga masyarakat tidak punya lagi kesempatan untuk memenuhi usahanya sendiri untuk kesejahteraan hidupnya. Salah satunya tentu dari barang dan jasa ya, pangan, barang dan jasa dan segala macamnya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan mereka yang tidak bisa terpenuhi itu sendiri, maka diberlakukanlah sistem ekonomi liberal di mana dimasukkanlah semua modal swasta asing. Akibatnya apa? Akibatnya adalah masyarakat yang biasanya punya produksi usaha akhirnya semakin merosot keberadaannya, itu semakin merosot produksi barang dan jasanya itu. Karena apa? Karena sudah didominasi oleh pasar-pasar ekspor, pasar-pasar barang-barang impor. Maka terjadilah penurunan kesejahteraan dari masyarakat Hindia Belanda pada saat itu. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Kita lanjut ke soal nomor 14. Sejumlah gejala sosial muncul selama pandemi COVID-19. Culture shock menjadi salah satu gejala sosial di masa tersebut. Bentuk culture shock yang ada di dunia pendidikan adalah tenaga pendidik A. mengajar dengan anggaran yang sedikit, B. menggunakan piranti digital dengan gagap, C. mengajar dengan sumber belajar digital yang minim, D. memiliki akses perangkat teknologi yang terbatas. Tenaga pendidik pada saat COVID benar terjadi culture shock, terkejut budaya. Artinya maksudnya gini, kita yang nggak pernah selama ini menggunakan seperti Zoom, seperti sumber-sumber belajar digital lainnya, Kahoot, misalnya Wordwall, kemudian Quizizz atau segala macamnya, itu akan agak terkejut pada saat itu. Karena apa? Sumber belajar digital sangat minim pada saat itu. Kita belum mengenal yang namanya Zoom, belum mengenal yang namanya Kahoot, Quizizz, atau belum mengenal yang aplikasi-aplikasi berbasis edukasi pada saat tersebut ya. Maka tenaga pendidik pada saat itu ya mengajar dengan sumber digital yang sangat minim. Maka jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke 15. Perkembangan kontemporer masyarakat mengarah pada suatu penciptaan struktur sosial yang mengarah pada borderless society. Borderless society ini nggak ada batas antara masyarakat sosial, nggak ada lagi batasnya gitu. Kayak kita tuh melebur membaur aja. Beragam karakteristik masyarakat yang identik dengan fenomena tersebut. Salah satu yang mengemuka adalah fakta ekonomi. Nih, di sini kan fakta ekonomi ya. Dari borderless ini yang dapat dilihat dalam bentuk A. rasa bangga mengkonsumsi produk nasional, enggak. B. munculnya distribusi sistem multi-level marketing. Distribusi ini penyaluran ya atau penyebaran. C. terciptanya rantai pasok barang yang tersebar. D. berkembangnya brand waralaba makanan lokal. Yang lebih tepat adalah dengan adanya borderless society, ada fakta ekonomi adalah munculnya distribusi sistem multi-level marketing. Bahkan sistem multi-level marketing ini yang kita rasakan pada saat sekarang ini gak tahu adanya batas negara. Bahkan kita bisa jajan dari Thailand itu cuman menggunakan platform seperti contohnya platform belanja online ya, keranjang oranye, keranjang hijau. Itu kan sudah menembus batas negara, berarti nggak ada lagi borderless society. Itu benar-benar semua barang-barang ekonomi bisa sampai kemana saja, nggak ada batasannya
Itu maksudnya borderless society. Fakta ekonominya ya seperti itu, munculnya distribusi sistem multi-level marketing. Multi-level marketing itu adalah pemasaran yang sudah sampai ke tahap kemana saja, nggak ada batasan negara, sudah benar-benar bebas. Maka jawabannya adalah yang B. Soal nomor 16. Kerusakan sumber daya alam diantisipasi oleh pemerintah dengan mengembangkan tata kelola yang mengedepankan pada prinsip ekoefisiensi. Penerapan prinsip ini dapat ditemukan pada suatu lokasi yang maknanya sama dengan kandungan Al-Quran Surat Abasa ayat 27-28. Dengan mendasarkan pada lokasi yang terkandung dalam ayat tersebut, bentuk kebijakan ekoefisiensi yang tepat adalah kita lihat terlebih dahulu Surat Abasa 27-28 itu yang artinya adalah lalu di sana kami tumbuhkan biji-bijian, anggur dan sayur-sayuran. Jadi kalau merujuk ke biji-bijian, anggur di sana ini sepertinya adalah sesuatu yang organik ya, bahan organik atau sumber makanan organik. Nah, kalau ekoefisiensi itu sendiri, dia lebih hemat penggunaan sumber daya alam. Kemudian tentunya dia limbah yang dihasilkan lebih ramah lingkungan. Artinya adalah ekoefisiensi ini lebih memanfaatkan dengan sumber daya alam yang masih dapat diperbarui. Contohnya adalah bahan-bahan organik. Beda dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, contohnya minyak bumi. Kalau kita ambil terus-menerus, maka akan terjadi kerusakan sumber daya alam. Nah, ekoefisiensi yang dimaksud adalah memanfaatkan semua sesuatu yang sifatnya organik yang bisa diperbarui lagi, yang sehingga lebih hemat sumber daya alam, serta limbah yang dihasilkan juga lebih ramah lingkungan. Berarti bentuk kebijakan ekoefisiensi yang tepat itu yang mana? A. Pelarangan pukat harimau, tidak tepat. B. Penggunaan pupuk organik. C. Pemertahanan hutan lindung, kurang tepat. D. Pencegahan pencemaran sungai. Lebih tepatnya adalah penggunaan pupuk organik, sehingga dia ramah lingkungan, tidak merusak lingkungan dengan bahan-bahan kimia, dia sesuatu yang sifatnya organik. Maka jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 17. Berikut adalah dua ayat yang di dalamnya mempresentasikan eksistensi lembaga-lembaga sosial. Ayat pertama adalah Surat At-Taghabun ayat 14 yang artinya adalah sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini yang pertama. Kemudian kita lihat ayat yang kedua. Ayat yang kedua itu adalah Quran Surat Mujadilah ayat 11, Al-Mujadilah ayat 11, yang dimana artinya adalah berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah, maka berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu. Kalau surat sebelumnya, At-Taghabun ayat 14 itu memberikan kita pedoman dalam berperilaku di dalam keluarga. Kalau di surah Al-Mujadilah ayat 11 ini memberikan kita pedoman perilaku di dalam majelis atau di dalam kelompok sosial. Maka perbedaan utama antara lembaga sosial yang terwakilkan oleh ayat pertama dan ayat kedua terletak pada fungsi pengembangan pedoman berperilaku. Maka jawabannya adalah pedoman kita berperilaku, yang At-Taghabun 14 di dalam keluarga, yang Al-Mujadilah ayat 11 itu di dalam majelis. Soal nomor 18. Negara Indonesia memiliki komitmen untuk menyelesaikan permasalahan internasional dengan menginisiasi kegiatan berskala internasional, yaitu mendirikan lembaga regional dan berpartisipasi pada lembaga internasional. Pada masa Orde Lama, pemerintahan menyelenggarakan konferensi Asia Afrika yang kita kenal dengan KAA, kemudian membentuk ASEAN pada masa Orde Baru, dan pernah menjadi anggota Dewan Keamanan PBB pada masa Orde Reformasi. Peran internasional yang dilakukan Indonesia di masa Orde Lama yaitu Konferensi Asia Afrika, ya, lebih tepatnya merujuknya ke Konferensi Asia Afrika, dapat dikategorikan sebagai upaya peningkatan
KAA atau Konferensi Asia Afrika itu tujuannya dibentuk adalah untuk mendorong kerjasama negara-negara Asia Afrika terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi. Maka jawaban yang tepat adalah A. Intervensi permasalahan ekonomi di antara negara Asia Afrika. Kalau yang B, keamanan negara-negara Asia Afrika, tidak. Yang C, sistem kehidupan politik, tidak. Yang D, aliansi pertahanan, berarti tentang keamanan juga ya, tidak. Maka yang tepat jawabannya adalah A, lebih ke permasalahan ekonomi. Kita cek soal nomor 19. Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA dibentuk untuk meningkatkan aliran barang serta investasi di antara negara ASEAN secara bebas. Aktivitas ekonomi ini diharapkan dapat mendorong wilayah masyarakat ekonomi ASEAN sebagai basis produksi barang global yang mengintegrasikan potensi ekonomi negara anggotanya. Aktivitas MEA sebagai organisasi perdagangan internasional bertujuan untuk A. Menerapkan politik anti-dumping, tidak. Menggunakan mata uang dolar, tidak. Membebaskan impor-ekspor, tidak. Menciptakan rantai produksi pada satu negara. Artinya dari satu negara ke negara lain tercipta rantai produksi. Baik, kita lanjut ke soal nomor 20. Ini menjadi soal terakhir kita di bagian part pertama ini ya. Dengan mendasarkan pada perintah dalam Quran Surat Al-Ma'un, sebuah lembaga pendidikan madrasah sanawiyah menyelenggarakan suatu aktivitas sosial di setiap hari Jumat. Tindakan yang dilakukan oleh sekolah ini adalah bentuk interaksi sosial yang dapat dikategorikan sebagai, kita cek Surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un di sini lebih tepatnya pada ayat 3 dan ayat 7, di mana yang artinya tidak mendorong memberi makan orang miskin, ayat 7-nya enggan memberikan bantuan. Nah, pada hari Jumat biasanya kita kan di MTS melaksanakan yang namanya Jumat Berkah ya. Bisa jadi kita memberikan bantuan, makanan, sedekah, infak, dan segala macamnya yang tujuannya adalah untuk kita salurkan kepada yang membutuhkan. Nah, bentuk interaksi sosial yang dapat dikategorikan adalah A. Motivasi, B. Imitasi, C. Empati, D. Simpati. Lebih tepat itu adalah simpati. Simpati itu kita lebih bersimpati kemudian dalam bentuk nyata. Kalau empati itu lebih memberikan perasaan kita memahami perasaannya sesuai dengan apa yang sedang dialami, itu empati. Jadi lebih tepatnya adalah bersimpati. Baik adik-adik, itu dia 20 soal pertama pada part pertama ini untuk persiapan KSN IPS MTS dari soal referensi tahun 2023 sebagai persiapan untuk menghadapi soal KSN tahun 2024. Baik adik-adik, sampai sekian dulu video dari kakak pada bagian pertama dan tunggu untuk upload video yang kedua. Silahkan subscribe, bunyikan tanda loncengnya dan share ke teman-teman kalian agar channel YouTube ini semakin berkembang. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.